Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Rahman Sagita. Saya bersama kelompok saya yaitu ada Riko Hermawan, ada Fajar Irawan, ada Salsa Nisa Kamila, dan juga ada Indah Saputri. Di sini kelompok kami akan menjelaskan apa itu alat mesin pencacah rumput dan juga bagaimana sistem kerjanya. Jadi simak penjelasan dari teman-teman saya. Alat pencacah rumput. Alat pencacah rumput merupakan alat yang digunakan para peternak untuk mencacah atau memotong-motong rumput yang berukuran besar menjadi berukuran yang lebih kecil. Berbeda dengan cara manual yang memerlukan banyak tenaga, waktu yang digunakan pun lebih lama. Alat pencacah rumput, tenaga yang dikeluarkan oleh para peternak menjadi lebih sedikit, waktu yang diperlukan untuk mencacah rumput lebih cepat. Hal ini menguntungkan para petani untuk menghasilkan cacahan rumput yang lebih banyak karena waktu yang diperlukan lebih cepat. Manfaat menggunakan alat pencacah rumput ini merupakan bisa ternak dapat mencerna makanan dengan mudah tanpa harus memerlukan tenaga yang lebih untuk mencerna. Selain itu, hasil cacahan rumput juga bisa digunakan untuk fermentasi atau sebagainya yang bisa membuat ternak menjadi lebih gemuk. Oke. Rangka merupakan hal terpenting dalam proses pembuatan mesin pencacah rumput ini. Untuk membuat rangka, kita harus melewati 5 proses. Yang pertama, pengukuran, pemotongan, pengeboran, penyambungan, dan prafinishing. Untuk yang pertama yaitu proses pengukuran. Proses ini dilakukan guna mendapatkan dimensi dari bahan yang dikerjakan agar sesuai dengan kebutuhan, baik itu berupa panjang, lebar, tinggi maupun bentuk. Dan alat yang digunakan dalam proses pengukuran ini bisa menggunakan mister baja, mister siku, mister gulung, penggores, penitik, meja berata, sarung tangan, ragum, ataupun busur derajat. Yang kedua ada proses pemotongan. Proses pemotongan dilakukan guna mendapatkan ukuran benda kerja sesuai dengan yang diinginkan. Terdapat banyak alat potong yang dapat digunakan dalam proses pembuatan rangka meja ini. Antara lain ada gunting, gergaji, mesin gerinda potong, pemotong dengan gas, maupun pemotong dengan busir listrik. Tapi alat potong yang digunakan atau yang lebih baik digunakan itu ada gerinda potong dan gergaji tangan. Pemilihan alat potong ini didasarkan pada beberapa pertimbangan, antara lain adalah efisiensi tenaga, waktu, dan biaya. Yang ketiga ada proses pengeboran. Proses pengeboran ini menggunakan mesin bor. Mesin bor adalah peralatan mesin perkakas yang secara umum digunakan untuk membuat lubang pada benda kerja. Hampir semua mesin bor sama proses kerjanya, yaitu poros utama mesin berputar dengan sendirinya mata bor akan ikut berputar. Mata bor yang berputar akan dapat melakukan pemotongan terhadap benda kerja yang dijepit pada ragum mesin. Pada umumnya, jenis bor yang digunakan ada mesin bor tangan, mesin bor tegak, mesin bor radial, mesin bor berporos majemuk, mesin bor koordinator, mesin bor meja, mesin bor lantai. Pemilihan mesin bor tersebut tergantung dari jenis pekerja yang akan dilakukan. Yang keempat ada proses pengelasan. Proses pengelasan dilakukan guna menyatukan bagian-bagian rangka meja. Berdasarkan cara kerjanya, proses pengelasan dapat dibagi menjadi 3, antara lain yang pertama pengelasan cair, yang kedua pengelasan tekan, yang ketiga pematrian. Dari 3 cara pengelasan di atas, yang digunakan dalam proses pembuatan rangka meja ini adalah proses pengelasan dengan cara pengelasan cair. Pemilihan cara pengelasan ini dikarenakan sambungan yang dihasilkan relatif lebih kuat dibandingkan dengan 2 cara pengelasan lainnya. Di samping itu, mesin yang digunakan dari cara pengelasan cair memiliki banyak variasi dan mudah ditemukan di bengkel-bengkel produksi dan fabrikasi serta mudah dalam pengerjaannya. Dan proses terakhir adalah proses
pra-finishing. Proses pra-finishing dilakukan untuk merapikan hasil pekerjaan sebelum berlanjut pada proses finishing atau pengecatan. Adapun proses pra-finishing tersebut dapat berupa merapikan hasil pengelasan yang tidak rapi, menghaluskan permukaan yang kasar, ataupun meratakan permukaan benda kerja yang tidak rata, serta merapikan permukaan-permukaan yang tajam, terutama hasil pemotongan serta pada bagian-bagian yang menyudut. Adapun alat yang digunakan pada proses ini adalah mesin gerinda tangan. Mesin gerinda tangan diperoleh karena sifatnya yang mudah dipindah, sehingga dapat melakukan proses penggerindaan di segala posisi. Cara kerja mesin pencacah rumput. Mesin pencacah rumput ini secara operasional sangat sederhana. Mesin ini dapat digerakkan oleh motor bensin, motor listrik, dan motor diesel. Setelah penggerak motor mesin dihidupkan, pisau penggerak akan berputar secara cepat. Pisau bisa terbuat dari pisau baja atau planer stainless yang didesain secara sedemikian rupa sesuai kebutuhan. Kemudian rumput bisa dimasukkan ke dalam mesin pencacah rumput melalui corong pemasukan. Maka ketika input terkena pisau, rumput akan tercacah menjadi ukuran yang lebih kecil dan keluar melalui corong output. Hasil cacahan bisa berupa cacahan antara ukuran setengah cm sampai 1 cm. Ukuran hasil cacah rumput ditentukan dengan ukuran saringan yang terdapat dalam mesin pencacah rumput. Menurut penelitian yang pernah dilakukan oleh Dirjen Bima Peternakan, setiap orang di Indonesia mampu mengkonsumsi hingga 1,7 kg per orang daging sapi. Dan untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Indonesia memerlukan 1,5 juta ekor sapi lokal ditambah 350.000 sapi impor dari Australia. Sehingga setiap tahunnya Indonesia mampu menghasilkan sekitar 400.000 ton per tahun. Dan dengan adanya mesin pencacah rumput ini, mampu membuat para peternak menghasilkan pakan dalam jumlah yang besar dengan menghemat energi dan juga menghemat waktu para peternak. Selain itu, mesin pencacah rumput ini juga mampu mengurangi biaya produksi dan secara tidak langsung mampu meningkatkan produksi daging sapi hingga 7,6% per tahun. Dan menurut penelitian juga, daging sapi atau produksi daging sapi mulai mengalami peningkatan selama 5 tahun belakangan ini. Penduduk desa Petawan berobat Magelang memelihara ternak yang mereka pelihara, salah satunya yaitu sapi potong atau sapi pedaging. Jenis sapi yang mereka pelihara yaitu daging jenis Bos Taurus dan juga sapi Epa. Mengapa? Karena sapi tersebut lebih cepat pertumbuhannya dibandingkan dengan jenis sapi lainnya. Nah, tetapi sapi tersebut membutuhkan pakan yang lebih banyak daripada jenis sapi yang lain. Oleh karena itu, mereka harus mengumpulkan pakan setiap hari yang banyak untuk memenuhi kebutuhan nutrisi dari ternak. Sayangnya, sebagian besar dari mereka masih menggunakan peralatan tradisional yang mana menggunakan tenaga dan juga waktu yang sangat banyak. Oleh karena itu, mereka membutuhkan alat bantuan, yaitu berupa alat pencacah pakan, alat pencacah rumput tepatnya, supaya pekerjaan mereka menjadi lebih cepat dan tenaga yang mereka gunakan tidak terlalu besar. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.